Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Wulandari, NIM 270805026, jurusan Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pembuatan PPT mata kuliah Sosiologi Olahraga yang diampu oleh Bapak Purbojati. Di sini saya akan membacakan versi Inggris dan versi terjemahan dari jurnal yang berjudul Sociology of Sport, Conceptual and Topical Issues. Ini judulnya oleh Ales Scott yang dibuat pada tahun 2009. Langsung saja di halaman 31, versi bahasa Inggris. Many of the world's problems in youth sport occur in high-performance programs. It seems to be useful to change their policies, procedures, and rules to account for the rights and interests of children and to create less controlling sport environment designed to promote children's growth, development, and empowerment. By Oakley, 2001, page 109 until 133. Terjemahannya halaman 31, yaitu permasalahan pada olahraga di usia junior muncul karena tingginya program latihan. Solusinya yaitu dengan mengubah kebijakan, prosedur, dan peraturan untuk memperhitungkan hak dan kepentingan anak-anak dan untuk mengurangi lingkungan olahraga yang kurang terkontrol. Program latihan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan anak-anak. Oakley 2001 halaman 109 sampai 133. Selanjutnya page 32 halaman 32 versi bahasa Inggris. Sports have been used throughout history as form of public entertainment. However, sports have never been so truly commercialized as they are today. Never before have economic factors so totally dominated decisions about sports. And never before have economic organization and large corporate interests had so much power and control over the meaning, organization, and purpose of sports. Sports are not simply another big business. They are one of the fastest growing industries in the USA and many other economically highly developed countries. Versi bahasa Indonesianya, olahraga telah digunakan sepanjang sejarah sebagai bentuk hiburan masyarakat. Namun, olahraga tidak pernah dikomersialkan secara menyeluruh seperti sekarang ini. Ekonomi belum pernah menjadi faktor yang begitu mendominasi keputusan dalam olahraga, dan organisasi ekonomi belum pernah tertarik sebelumnya. Ketertarikan perusahaan besar memiliki begitu banyak kekuasaan dan kendali atas makna, organisasi, dan tujuan olahraga. Olahraga bukan sekedar bisnis besar. Olahraga adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat dan meningkatkan ekonomi banyak negara berkembang lainnya. Kesimpulannya, pada halaman 31, program latihan itu untuk usia anak-anak sebaiknya dari segi kebijakan, peraturan, dan prosedur pelaksanaannya itu dimodifikasi sesuai usia dan sesuai tujuan yang telah tertera pada LTAD atau Long Term Athlete Development. Yang kedua, program latihan yang dibuat sebaiknya tetap memperhatikan hak anak-anak, yaitu misalnya seperti bermain dan aktif bergerak, dan misalnya fun, kegiatan yang fun. Selain itu, program latihan harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian anak-anak dalam melakukan olahraga. Dan program latihan yang dibuat tujuannya harus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi fisik, psikologi, dan perilaku. Kesimpulan dari halaman 32, yaitu olahraga telah dikenal dan dilakukan sejak zaman dahulu. Saat ini, olahraga berkembang menjadi sebuah industri yang dapat mengangkat ekonomi sebuah negara.
Misalnya di negara Amerika, olahraga menjadi faktor pertumbuhan ekonomi tercepat di Amerika Serikat. Dahulu tidak pernah ada keterlibatan perusahaan besar yang tertarik menghidupkan di dunia olahraga. Saat ini sudah banyak keterlibatan perusahaan besar bahkan pemerintah dalam olahraga. Industri olahraga salah satunya yang tertera di gambar, yaitu professional sport, maksudnya seperti atlet yang melakukan olahraga sebagai pekerjaannya, yaitu seorang atlet profesional dan mendapatkan gaji atas apa yang ia lakukan. Yang kedua, sport goods, maksudnya ini berada dalam lingkup alat-alat olahraga, aparel olahraga, misalnya seperti baju, pakaian, aksesoris, dan lainnya. Yang ketiga, sport retailing. Ini maksudnya sudah berkembang dan sudah banyak toko-toko olahraga, bahkan brand-brand olahraga maupun brand luar negeri maupun brand dalam negeri juga ada. Dan ini sudah banyak berkembang dengan kualitas alat-alat atau aksesoris olahraganya yang sudah semakin bagus. Yang keempat, fitness training. Di sini industri olahraganya mengangkat misalnya seperti program diet atau program penurunan berat badan atau program untuk mempertahankan kesehatan, meningkatkan kesehatan dengan melakukan olahraga yang menyewa seorang instruktur maupun melakukan olahraga di tempat gym-gym seperti itu. Yang kelima, sport tourism. Di sini maksudnya kawasan wisata yang memadukan kegiatan olahraga, misalnya seperti di daerah pantai. Di sana kegiatan olahraganya bisa ada berselancar, bisa ada bermain bola voli pantai, bisa atau jogging atau berlari di daerah pasirnya. Yang keenam, amateur and recreation sport. Di sini maksudnya para pelaku olahraga yang membentuk sebuah komunitas, organisasi, atau hanya individu yang melakukan olahraga untuk kesenangan, yang melakukan olahraga untuk hobi. Yang ketujuh, sport medicine. Di sini industrinya berupa obat-obatan olahraga, baik itu yang dikhususkan untuk mencegah, mengobati, maupun mengembalikan kondisi atlet setelah cedera, kondisi seorang setelah cedera. Selain itu juga industri olahraga juga digunakan untuk mengobati beberapa penyakit yang obatnya yang agar tetap sehat juga harus melakukan olahraga, misalnya seperti obesitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.